SAW. Di antara ribuan surah terdapat surat Al-Mulk, yaitu kerajaan, yang disunahkan dibaca sebelum tidur. Keutamaan surah ini memiliki beberapa fadilah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, bahwasannya aku tidak menjumpai di dalam kitab Allah suatu surat yang terdiri 30 ayat. Barang siapa membacanya ketika akan tidur, maka dengan membaca itu Allah menetapkan 30 kebaikan baginya, dihapuskan 30 kejelekannya, ditingkatkan baginya 30 derajat, dan Allah mengutus seorang malaikat daripada malaikat untuk mengembangkan sayapnya untuknya dan menjaganya dari segala kejahatan hingga ia bangun. Surah ini dapat menolak siksa kubur dan mahsyar, yaitu Tabarakallazi biyadihil mulk. Hadis riwayat amala wa huwal azizul ghafur alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير. أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أفي أجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاسبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو يدعو لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. صدق الله العظيم. Sudah saya baca surah Al-Mulk tersebut. Dalam ayat 1-5 dijelaskan mengenai kemuliaan dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah diciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Selain itu, pada bagian ini juga disebutkan mengenai Allah yang telah menciptakan langit yang berhiaskan bintang, yang mana bintang tersebut dijadikan sebagai alat pengusir setan untuk pergi ke neraka. Ayat 6 dan sampai 11
Surat Al-Mulk ayat 6-11 berisi mengenai azab dari orang-orang kafir yang mendustakan Allah. Diceritakan pula mengenai seseorang penjaga neraka yang bertanya kepada si kafir, apakah semasa hidupnya tak ada seseorang yang menegurnya untuk senantiasa beriman kepada Allah? Kemudian mereka mengakui dosa-dosa yang tidak mempercayai keberadaan Allah. Nah, pada ayat 12-15 dijelaskan mengenai orang-orang yang beriman kepada Allah secara gaib. Maksud gaib di sini ialah orang-orang yang beriman tanpa pamrih ditunjukkan kepada orang lain. Seseorang yang beriman yang tanpa pengetahuan orang lain dalam kemudian sini, niscaya mereka akan mendapatkan ampunan dan upaya yang luar biasa berupa rezeki dan kebangkitan. Dan ayat 16-19, pada ayat 16-19 ini berisi mengenai ancaman dan kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang selalu membantahnya. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan mengenai kekuasaan Allah yang sanggup mendatangkan gempa bumi dan badai dahsyat serta menahan sayap dan burung-burung yang berterbangan. Nah, itulah surat kandungan surah Al-Mulk. Jadi untuk sahabat semuanya wajib nih untuk sebelum tidur kita harus baca surah Al-Mulk. Nah, sekian dari saya. Untuk penjelasan akan saya bahas untuk selanjutnya dengan surat yang berbeda lagi ya. Sekian dari saya.